potongin teman gua. Siapa mas? Bowo. Hai, lo mau tahu kan kayak gimana cara gua potong razor fade di rambut yang lurus, kakunya kayak sapu ijuk. Nah, dan lo pengen tahu kan siapa yang lagi gue potong dan gue nyukurnya di mana? Nah, ini kayaknya suasananya beda nih. Pokoknya lo simak video ini karena gue bakal kasih tahu kayak gimana langkah-langkah gue motongin razor fade di sini. Let's go. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara. Oke, teman-teman. Ya, yang kayak gue bilang di awal tadi, gue bakal nunjukin ke kalian potongan razor fade di rambut Mas Bowo ini. Ya, rambutnya yang lurus dan kaku. Kalau kalian bisa perhatiin, tipikal rambutnya tuh yang lurus dan kaku dan jigrak, ditambah ada dua usur-usur di tengah. Nah, kalau kalian tukang cukur pasti tahu nih. Ya udah, lengkap sudah. Tipikal rambut kayak gini bakal gimana ya? Bakal susah kalau dibuat turun, teman-teman. Dibuat agak klimis gitu contohnya. Jadi karena karakter rambutnya udah kayak gitu, nah kali ini bagian atasnya otomatis akan gue buat sekalian jigrak ya, sekalian berdiri untuk mempermudah nanti waktu bobonya styling. Nah, kalian bisa perhatiin potongan dia sebelumnya, dia biarkan tipisnya nggak terlalu tinggi, tapi apa jatuhnya itu mekar di samping. Bukan berarti nggak bagus, bukan berarti jelek, tapi ini akan terkesan rambutnya bulat, teman-teman. Rambutnya seperti jamur. Nah, untuk tipikal rambut seperti ini, yaitu kendalanya ya sih. Kalau dipotong nanggung, tampak depannya, artinya kalau si Bowo ini ngaca itu akan tampak bulat, teman-teman. Jadi tinggal selera kalian aja sih. Itu lo suka kayak gitu, tapi menurut gua itu kurang tepat aja karena kurang dapetin sisi gentleman-nya. Apalagi Bowo ini yang bertato, ya enggak sih? Kalian bisa perhatiin nanti bagian kepala belakangnya itu ada tatonya. Jadi gue pengen mengeksplor, artinya mengekspos supaya tato di belakangnya itu sekalian kelihatan. Oke, alhasil kali ini gue potong razor fade di bagian samping dan belakangnya, dan nanti rambut bagian atasnya akan gue styling foxhawk, teman-teman. Jadi foxhawk itu mirip-mirip mohawk, tapi bagian belakangnya nggak dibuat lancip ya, teman-teman. Jadi menurut gue itu bedanya antara mohawk dan foxhawk adalah bagian belakangnya nggak dibuat lancip. Oke, sedikit gue ceritain langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya masih beda-beda tipis dengan langkah-langkah video gue sebelumnya. Jadi gue buat razor fade di bagian samping dan belakang. Jadi kalau kalian nonton video gue sebelumnya pasti langkah-langkahnya mirip-mirip, tapi sedikit ada perbedaan karena gue pengen nyampein lo kayak gini langkah-langkah gue motongin razor fade. Tetap prinsipnya buat garis, hilangin garis. Jadi gue mulai tadi pakai guard nomor 2 buat baseline, pakai 0 buat guideline, dan kali ini
pakai nomor 1 buat middle line. Nah setelah itu tinggal ngilangin garis-garis tersebut. Jadi buat 3 garis, terus ilangin 3 garis tersebut. Baseline, guideline, middle line. Waktu buat garisnya pakai levering close, pas ngilangin garisnya pakai levering open. Nah teman-teman, jadi selain gue ceritain gimana langkah-langkahnya, gue pengen kenalin ke kalian, ini teman gue, Bowo namanya, yang punya barbershop 54 di area Cilengsi. Jadi buat lo yang pengen nyobain pengalaman motong rambut dengan dia, lo bisa datang langsung ke barbershop 54. Untuk alamatnya, detailnya nanti akan gue cantumin di description box. Jadi buat lo yang penasaran tempatnya di mana, lo cek description box ya, atau di deskripsi lo cek aja, nanti gue taruh mapnya di situ. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Nah ini gue lagi buat area transisi teman-teman. Jadi area transisi ini adalah area dimana supaya ada jarak antara razor yang gue kerok nanti dan clipper. Jadi supaya nggak timbul garis baru. Oke teman-teman. Oh iya, informasi buat kalian, alat yang gue pakai ini adalah alatnya Bowo. Jangan tanya itu model apa. Yang gue tahu Kime, tapi serinya gue nggak paham, gue nggak tanyain tadi. Tantangannya adalah karena alat ini nggak biasa gue pakai, otomatis gue harus beradaptasi sedikit atau sebentar. Jadi alat-alat yang gue pakai adalah alat-alatnya Bowo. Nah selain itu gue pengen menyampaikan ke kalian bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu tidak tergantung alat ya teman-teman. Bukan tergantung alat yang bagus berarti hasilnya bagus, sedangkan alat yang tidak bagus hasilnya pun tidak bagus. Nggak kayak gitu konsepnya. Tapi jangan lo tergantung dengan alat, jangan manjakan diri lo dengan alat. Artinya alat yang gue pakai ini bukan alat yang bagus-bagus amat, alatnya biasa aja, harganya pun yang masih menengah ke bawah menurut gue, karena ini mereknya Kime. Lo boleh cek, bagi yang tahu ini seri apa atau ini model apa, tulisin aja di kolom komentar. Kebetulan gue nggak tahu Kime-nya model apa. Gue lupa nanyain juga. Nah itu tadi yang pengen gue sampaikan. Lo jangan tergantung alat. Gini deh, gue kasih gambaran ya. Yang bener itu bukan alatnya, tapi siapa yang megang alatnya. Buat contohnya nih, Rambo modalnya cuma pisau doang, tapi dia bisa ngalahin satu kompi teman-teman. Ya nggak sih? Ya cuma di film sih, tapi ini buat perumpamaan ya. Jadi bukan alatnya apa, tapi siapa yang pegang alatnya. Jadi jangan tergantung dengan alat. Tapi nggak berhenti di situ juga. Kalau lo punya modal yang lebih, kalau lo punya uang yang lebih, nggak ada salahnya juga buat beli alat yang bagus, yang mahal, karena itu bisa menjadi apresiasi buat lo, mengapresiasi customer loyal kita. Kebetulan alat-alat yang biasa gue pakai juga alat-alat yang standar, yang enggak, ya mungkin nanti kalau tabungan gue cukup, uang gue udah cukup, gue pengen upgrade alat-alat gue yang lebih mahal dan bagus untuk gue pamerkan ke kalian. Cie, pamer. Nah makanya lo support channel gue ini supaya semakin berkembang. Buat kalian yang baru gabung di video ini, di channel ini, jangan ragu-ragu buat ketik like and subscribe. Tapi jangan lupa tombol loncengnya juga supaya lo dapat notifikasi terbaru waktu gue upload video. Sejauh ini sih gue uploadnya setiap jam 4 sore ya teman-teman. Untuk harinya random, tapi gue usahakan sesering mungkin. Kalau bisa setiap hari gue upload jam 4 sore. Tapi tetap nggak bisa setiap hari juga, tapi gue usahakan sesering mungkin. Tapi kalau jamnya gue biasa upload jam 4 sore. Nah buat kalian pasukan komen pertama, gue tunggu setiap jam 4 sore komen pertama di video gue. Thank you ya buat supportnya.
Dan next, malah ngelantur gue. Next, langkah berikutnya gue razor rambutnya Bowo. Nah, ini yang maksud tadi. Gue pengen mengekspos tatonya karena udah lama dia nggak nampilin. Sayang kan, buatnya sakit-sakit tapi potongannya tebel-tebel terus kayak potongan yang sebelum gue potong tadi. Nah, kali ini gue berkesempatan nyukurin dia dan gue buat fade, razor fade di bagian samping dan belakangnya. Pokoknya langkah-langkahnya mirip-mirip kayak video gua sebelumnya ini. Jadi buat lo yang baru gabung di video ini, lo boleh move ke video gua sebelumnya untuk langkah-langkah lebih detailnya. Di sini gua pengen nyeritain sisi lain dari nyukur rambut, potong rambut, haircut, kayak gitu tadi ya. Contohnya soal alat. Nah, ini gua mau membuktikan bahwa alat yang nggak biasa gue pakai dan alat yang biasa aja kualitasnya mungkin ya menurut gue biasa aja karena harganya pun nggak terlalu mahal. Jadi mereknya Kime itu bisa menghasilkan cukuran yang maksimal menurut gue. Jadi hasil cukuran tidak tergantung dengan alat. Oke, setuju? Buat yang setuju komentar di bawah, buat yang nggak setuju kasih tahu alasannya apa. Tapi tetap gue berpegang bahwa alat itu nomor 2, tapi skill kita yang perlu kita asah. Ini bukan berarti nanti hasilnya itu yang terbaik ya, nggak tahu. Ini hasilnya ya semaksimal yang gue bisa dan belum tentu terbaik menurut kalian, tapi terbaik menurut gue pribadi. Jadi nanti lo boleh komen tentang hasilnya kayak gimana. Oke? Seru sekali sepertinya pembahasan kali ini. Dan cerita apa lagi ya? Nah, langkah-langkahnya aja berikutnya. Ini gue udah ngilangin middle line yang gue buat pakai guard nomor 1 tadi, pakai levering open. Jadi kalau buatnya pakai levering close, ngilangnya pakai levering open. Dan next, kali ini gue mempertegas baseline. Oke, baseline itu yang tadi, yang pertama gue pakai guard nomor 2. Jadi gue pertegas, gue pengen batas antara rambut atas dan rambut bawah itu tegas, teman-teman. Ini nggak harus kayak gini, bisa dibuat halus, smooth, atau bisa dibuat tegas. Tinggal selera kita aja. Kebetulan model yang mau gue buat kan atasnya Foghawks. Jadi menurut gue, kalau batas antara rambut atas dan bawah gue pertegas akan lebih tajam, teman-teman. Jadi akan lebih kesan gentleman-nya itu akan lebih kentara. Yoi, gentleman. Oke, jadi ini cara gue mempertegas batas antara rambut bawah dan atas. Gue tekan pakai sisir sedikit dan hati-hati kalau kalian pengen nyobain teknik ini salah-salah dikit lo bisa ke dalam dan coak dan itu akan fatal, teman-teman. Jadi lo boleh latih tapi tetap hati-hati ya supaya nggak coak. Oke, samping dan belakangnya udah selesai gue potong razor fade dan kali ini gue pengen ngerapiin rambut bagian atasnya. Jadi patokannya tetap baseline yang gue pertegas tadi. Jadi rambut atas gue section menyilang kayak gini dari depan ke belakang. Terus gue potong sepanjang baseline yang udah gue pertegas tadi. Jadi patokannya itu ya. Buat kalian yang bingung sampai sekarang, kira-kira patokan rambut bagian atas atau idealnya panjang rambut bagian atas itu apa ya? Nah, ini teman-teman, patokan gue adalah baseline. Nah, makanya di awal sebelum gue nyukur itu gue buat baseline dulu. Jadi setelah baseline-nya, jadi itu bisa jadi patokan buat rambut atas dan sekalian pembatas antara rambut atas dan bawah. Oke, kayak gitu kurang lebih panjang rambut atasnya. Tinggal nanti gue styling Foghawks. Jadi kali ini nggak gue cuci ya teman-teman, nanti mau langsung gue styling. Kebetulan gue syutingnya udah malam juga, tengah malam mungkin. Jadi gue nggak sempet cuci. Gue pengen bawa nanti mandi aja langsung setelah syuting ini.
Intinya ini gue pengen nunjukin langkah-langkah dan gue pengen support tempat Bowo barbershopnya, supaya barangkali kalian yang belum tahu dan pengen nyobain pengalaman potong dengan Bowo bisa mampir ke barbershop 54. Nah, kalian bisa perhatiin di situ lambangnya sengaja gue buat background biar kalian bisa perhatiin lokasi, Instagram, nanti gue taruh di deskripsi ya. Oke, teman-teman, thank you udah nonton video ini sampai di sini. Kayaknya gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Nggak pamit sih, nanti ada video closingnya. Kayaknya pamit untuk menunjukkan langkah-langkah motongnya ya. Jadi setelah ini akan gue kasih before and after ala-ala ala-ala ya tadi tuh. Dimulai dengan ngerokok, minum minuman keras yang nggak harus contoh. Jadi video ini bukan untuk dicontoh, tapi untuk dinikmati aja. Jadi sok-sok gaya-gayaan gitu, biar ada sedikit variasi lah di video-video gue. Oke, thank you ya udah nyimak ini sampai di sini, dan nanti gue kasih penjelasan di akhir. Oke. Nah, selesai sudah, gue potongin. Teman gue, siapa mas? Bowo. Nah, ini di barbershopnya Bowo, dan yang gue potongin adalah Bowo. Nah, potongannya model Foxhound, samping belakangnya gue buat razor fade. Nah, gue pengen kasih tahu ke kalian di mana sih ini tempatnya. Mas Bowo, ceritain dong ke penonton gue, barbershop lo di mana? Barbershop gue beralamat di Ruko Permata Cilengsi, di Ruko J6 nomor 38. Itu lebih tepatnya di samping apotek Permata Nisam. Nah, jadi nanti gampangnya adalah mapsnya gue taruh di description box tentunya. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang di sekitaran Cilengsi yang pengen nyobain cukur di sini, langsung sama Bowo bisa langsung datang ke sini, atau partner lo ada juga ya? Oh iya, partner gue namanya Sahril. Sahril, oke. Sahril Mone. Oke teman-teman, jadi kayaknya sampai di sini aja. Gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Lo juga dong pamit. Ya, gue pamit juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Oke. Dedi. Irawan. Thank you. See you. Jadi mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke. Apa tadi? See you. Tapi bilang dulu dong, jangan lupa. Jangan lupa untuk mampir ke Barbershop 54 dan subscribe. Oke, bye.